Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Mudah-mudahan sahabat semua sehat walafiat, selalu murah rezeki sekeluarga, amin. Mari kita simak kembali tausiah dari guru kita tercinta. Apa saja yang menimpa manusia dari rasa sakit dan kenikmatan semua adalah dari Allah. Satu orang ditimpa kemalangan atau rasa sakit yang sama, efek yang ditimbulkan pada masing-masing orang berbeda. Orang yang kena sakit gigi misalkan, sakit giginya sama tapi efek yang ditimbulkan akan berbeda setiap orangnya. Kenapa efeknya berbeda? Karena itu menunjukkan namanya apa yang menimpa orang itu. Jadi yang menimpa orang per orang itu sekalipun sama tapi efek yang ditimbulkan akan berbeda karena beda nama dari apa yang menimpa itu. 1. Jika orang ditimpa sesuatu sakit kok dia itu kesakitan dan tak sabar menerimanya, maka yang menimpanya itu dinamakan azab. Azab atau siksa dari apa yang dilakukan di masa lalu. 2. Jika yang terkena sesuatu sakit itu orangnya sabar dan berusaha mencari obat kemana-mana dan tidak mengeluh menghadapinya, maka yang menimpa itu dinamakan ujian untuk mengurangi dosa orang itu agar terselamatkan dari siksa. 3. Jika orang yang terkena sakit atau kejadian apapun itu bersabar, bersyukur atas apa yang terjadi dan ridho dengan apa yang menimpanya itu, dipandang apa yang menimpa itu sebenarnya tidak akan menimpa kecuali atas izin Allah semata, maka yang menimpa itu ujian dari Allah untuk kenaikan derajat di sisi Allah. Jadi sekang kalau kita ditimpa sesuatu musibah, maka bisa dikategorikan apa yang menimpa itu dalam 3 kategori. Itu bisa dilihat dari bagaimana sikap orang itu menerima musibah itu. Apa dia mengeluh? Apa dia bersabar? Apa dia ridho? Tanda hubung, 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 tanda hubung. Sewaktu lelaku ngedan, di mana tidak ada aturan tidak boleh memakai penutup kepala dan alas kaki. Baru hari keempat tak sengaja nginjak beling yang membuat sobekan lumayan lebar dan panjang. Saat jalan sering kemasukan kerikil kecil dan pasir. Aku ingat tausiah kiai yang di atas. Jika aku ngeluh berarti tanda ini azab atas dosa-dosaku. Sering sesama teman santri di majelis suka pada guton ledek-ledekan jika ada yang sakit disindir. Azab itu. Titik tanda seru. Hehehe. Maklum saja karena teman-teman santri juga dapat serangan dukun, kalau serangannya gede ya lumayan bikin tepar juga. Itu dikarenakan santri memenuhi permintaan untuk mengobati orang-orang yang kena santet. Membantu membersihkan orang dari orang yang banyak jin siluman anak iblis. Mengobati orang dari yang terkena gangguan gaib. Ilmu pengobatan ini hanya titipan dari kiai bagi yang sudah mengamalkan amaliyah sampai tingkatan puasa 41 hari, dan titipan ilmu itu bukan tujuan hanya untuk mendukung amal. Karena amal ibadah sendiri belum tentu diterima karena jauhnya ikhlas. Jadi solusinya beramal kebaikan untuk orang lain untuk ladang dakwah, karena apa yang menimpa seseorang itu biasanya ya dari kesalahan-kesalahan dan dosa masa lalu diobati yang efeknya mungkin hanya 30% dan selebihnya diajaklah untuk sama-sama bertobat di jalan Allah. Kembali ke laptop, jadi ketika aku berjalan kerasa nyeri, apalagi kalau jalan yang hanya kerikil-kerikil saja atau panas aspal jalan raya, aku berusaha untuk senyum menerima. Karena Allah akan memberikan suatu anugerah. Senyum itu bisa mengeluarkan energi buruk. Itu bisa dicoba senyum saja 1 menit sambil konsentrasi lafaz Allah di dada. Ya daripada hidup cuma kebanyakan ngeluh. Dibilang gila ya gak apa-apa. Kiai guru pun sempat bertausiah. Jangan mengeluh meskipun dibayar. Di dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat tersebut diulang sampai 31 kali. Itu sebuah tekanan agar tidak banyak mengeluh setelah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan sebuah sakit pun bisa menjadi penghapus dosa, pahala dan anugerah. Aku sendiri kadang spontan ngeluh ya, aku sendiri masih belajar. Banyak dosa, perilaku buruk, kejahatan, dan jauh dari berbuat baik. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun,
niscaya dia akan melihat balasan-nya pula. Qs. Az-Zalzalah 7-8. Dia ayat di atas. Sebenarnya jika ingin mendapat kebaikan ya tinggal banyak-banyak berbuat kebaikan karena Allah pasti akan membalas. Jika mendapatkan keburukan yang tandanya kita mengeluh berarti ulah keburukan kita sebelumnya. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Kis Ibrahim 7. Sekedar menyampaikan saja dan pengingat diriku yang sering lalai dan jauh dari benar.